Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dinas Tiorini, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Kartika 464, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Supai dan pengajar praktik Bapak Ngengel Nindrasono. Aksi nyata budaya positif ini meliputi dua kegiatan, yaitu pertama, pembuatan keyakinan kelas. Kedua, pengimbasan budaya positif di TK Kartika 464, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Tujuan aksi nyata. Pertama, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan. Kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu: pertama, tercipta merdeka belajar pada peserta didik. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa tekanan. Dan yang keempat, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Liminasa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Keempat, menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Dan yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru, serta meminta izin untuk dapat menggunakan alat speaker, laptop, layar proyektor, mikrofon, kertas manila, spidol, dan isolasi untuk mendukung kegiatan ini. Kedua, yaitu rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini.
Yang ketiga, dari peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. Dan dukungan yang terakhir yaitu orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di rumah masing-masing. Berikut ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas. Halo. Hari ini Bu Dina akan mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa Bu Dina? Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang harus kita jalankan supaya kegiatan yang digelar ini bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kira-kira
kentut. Lembu apa nih? Iya, gantian dulu ya. Nah, tempel sini. Nah, ya. Pinter. Nah, tepuk tangan. Nah, untuk yang kesepakatan kedua tadi apa? Bermain disiplin. Bentar ya. Bermain disiplin. Mendengarkan guru. Bermain disiplin. Apa ya yang ada? Ini Mbak Isa sini. Bermain disiplin. Bermain disiplin. Apa saya? Selanjutnya apa? Buang tempat sampah. Sana, lewat dulu ya, Mbak Nasa lihat dulu sana, Mbak Nasa lihat dulu. Kasih jalan ya. Sini Mas Juna. Nah, sini Mbak Nasa. Iya lagi. Nah, ini lagi ya. Oke, bisa duduk kembali. Masukkan, boleh di sini boleh. Di sini boleh sembarang, ayo. Mana? Ya, ayo. Pasang ya.
Berikut ini kegiatan pengimbasan budaya positif di TK Kartika 464 ke rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua pada acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di TK Kartika 464 Jakarta Utara. Sebelumnya saya ingin mengatakan sesuatu yang saya tidak menggurui pandangan, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita menciptakan budaya positif di lembaga kita masing-masing. Semoga dengan pengalaman yang saya peroleh dapat membantu panjenengan semua untuk menerapkan budaya positif tersebut. Kita langsung saja ya untuk kamu. Dalam konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, yaitu yang jelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Keenam, 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah, yang diharapkan akan membantu tercapainya profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma, stimulus respons, dan teori kontrol. Kira-kira siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sekarang kita coba pelajari bersama-sama. Yang pertama, yang itu ya, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar semua yang ada di sini melihat atau mempunyai pemikiran yang sama? Iya, tidak ya, karena setiap orang jelas memiliki gambaran atau pemikiran yang berbeda. Untuk yang kedua, apakah perilaku murid-murid yang ada di sekolah dengan semua itu kalau melakukan perilaku yang buruk, apakah suatu kesalahan? Apakah semua yang dilakukan menurut panjenengan itu? Kalau perilaku yang buruk, apakah dia itu merupakan melakukan sebuah kesalahan? Ya, tidak ya, karena setiap yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apa benar Bu, panjenengan semua bisa mengontrol saya? Bisa mengarahkan saya harus ini? Ya, tidak ya, karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang terakhir, apakah saya bisa mengontrol panjenengan semua yang ada di sini? Bisa nggak? Misalkan saya yang harus mengarahkan panjenengan seperti ini. Ya, tidak ya, karena yang bisa mengontrol jenengan dan jenengan sendiri. Selanjutnya, menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka agama kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya, di sini itu yang dapat mengontrol kita, ya hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita juga tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Jadi yang hanya dapat mengontrol murid kita, ya murid kita sendiri. Jenengan juga seperti itu.
tidak bisa mengontrol saya. Saya juga tidak bisa mengontrol panjenengan semua. Kalau kita mau merubah warga sekolah atau teman-teman kita harus rubah diri kita sendiri. Rubahlah diri kita sendiri sedikit-sedikit. Kalau kita ada perubahan, otomatis teman-teman kita juga akan mengikuti perubahan itu. Jadi kita tidak bisa merubah seseorang itu harus langsung yang bisa. Jadi sebelum kita tambah orang, ya rubahlah diri kita sendiri. Nah, intinya seperti itu. Kalau ibu mendengar kata disiplin, di benak ibu panjenengan semua ini, maksudnya disiplin yang bagaimana ya? Taat aturan. Yang lain? Berkelanjutan. Disiplin itu terkaitannya dengan tata tertib, kepatuhan, nanti yang menuju ke peraturan. Disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mewujudkan kepatuhan. Tujuannya agar anak memiliki disiplin diri, sehingga bisa mempunyai perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan desa. Yang memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Implisit itu motivasi dari dalam ya Bu. Kalau yang eksplisit itu dari luar. Jadi disiplin itu harus timbul dari kesadaran masing-masing individu, bukan dari pengaruh peraturan, taat hukum atau menyenangkan dunia saja. Dengan siswa memiliki disiplin diri, secara tidak langsung menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi untuk segera kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus merubah disiplinnya anak-anak dulu. Kalau anak-anak disiplin, otomatis akan berbicara budaya positif di sekolah. Selanjutnya, apakah ibu pernah mendengar nilai-nilai kebajikan yang universal? Sebelumnya, apakah ibu pernah mendengar apa yang nilai-nilai kebajikan yang universal ini? Belum ya? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dikenal sebagai profil pelajaran Pancasila. Apa saja Bu profil pelajaran Pancasila itu? Elemennya, dimensinya? Ya, takwa kepada Tuhan Maha Esa. Yang lain? Mandiri, gotong royong. Ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebijaksanaan global, bergotong royong dan kreatif. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada beberapa elemen. Elemen pertama yaitu berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk dimensi berkebijaksanaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan keadilan sosial. Dimensi bergotong royong ada 3 elemen. Yang pertama kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi mandiri ada 2 elemen yaitu pemahaman dan pemahaman diri dan situasi. Kedua, regulasi diri. Untuk berjalan kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk dimensi kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki kelulusan berpikir dalam
solusi permasalahan. Ini adalah elemen-elemen yang menjadi fokus pelajaran Pancasila ya. Mungkin jenengan semua sudah tahu intinya, tapi elemennya belum memahami. Selanjutnya, motivasi yang ada pada manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri, baik sadar atau tidak, untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada dua, yaitu eksternal dan intrinsik. Kalau eksternal itu dorongan dari luar, tapi kalau intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu, misalkan, oh aku harus melakukan seperti ini, hanya karena menghindari ini saja, ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berarti dengan melakukan itu karena ada motivasi eksternal saja, dari dorongan dari luar. Atau kita kepingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dengan melakukan sesuatu tindakan itu karena cuma ingin ini saja. Seperti itu termasuk dorongan dari luar. Beda kalau kita kepingin menjadi diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu berarti dorongan dari dalam diri dengan sendiri. Pertanyaan, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda karena Anda datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda, jelaskan alasan Anda. Bila tidak ada kepala sekolah, tidak ada tegur, juga tidak ada pujian, apakah Anda akan datang tepat waktu? Siapa yang mau mencoba menjawab? Maka lembaga itu akan tidak bisa dikondisikan atau kata Jawa amburadul. Kalau kita tidak ada teguran dari pihak kepala sekolah atau guru yang lain mengingatkan pada teman sejawab. Yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah kita tidak ada peraturan, mungkin bisa saja gurunya datang sebentar lalu pulang. Bagaimana nanti murid kita, siswa kita bisa contoh anak juga, bisa saja juga nanti berangkatnya terlambat juga karena menurut gurunya. Guru tadi berangkatnya jam 8, besok saya berangkat jam 8 seperti itu. Seperti itu. Maka di lembaga itu tidak bisa kondusif baik siswa maupun gurunya, imbasnya siswa juga. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambah? Ya, saya menambahkan sedikit dari khusus tadi. Memang betul kalau sekolah tidak ada aturan, kita tidak akan mungkin bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Jadi sekolah memang harus punya peraturan. Dan yang kedua, apakah Anda akan datang tepat waktu? Kalau saya insya Allah tetap akan datang tepat waktu, walaupun itu tidak ada peraturan tertulis. Karena kita sebagai guru kan sudah tanda tangan kontrak bahwa guru datang jam segini, pulang jam segini. Itu memang tetap, walaupun tidak ada peraturan itu, kita tetap harus melakukan seperti itu. Dan kita juga sebagai guru kan juga harusnya menjadi tauladan untuk murid-muridnya. Jadi ya saya tetap usahakan tetap datang pagi sebelum anak datang. Tapi kan
di rumah kan nggak keren. Ya, jadi ya saya usahakan sebaiknya guru tetap datang tepat waktu walaupun tidak ada peraturan secara tertulis. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang dapat lain? Gimana Ibu? Barangkali punya pendapat lain? Terima kasih untuk kesempatannya. Merujuk pada pertanyaan saya, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid? Sejatinya peraturan itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Artinya ada peraturan yang memang dibuat secara tertulis dan ada juga aturan-aturan yang tidak dibuat secara tertulis, tetapi kita wajib menjalankan aturan-aturan tersebut sebagai guru, karena konteksnya di sini kita adalah sebagai pengajar, maka kita tahu tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kita. Oleh karenanya kalau konteksnya itu datang tanpa tahu, otomatis karena kita adalah guru yang dituju dan ditiru ataupun sebagai teladan, kalau kita datang terlambat otomatis murid-muridnya akan datang terlambat karena gurunya datangnya siang. Jadi ada teguran tidak, ada teguran ada, aturan tertulis tidak tertulis, maka sebagai seorang guru yang baik, maka kita akan berusaha menjadi teladan yang baik. Salah satu cara yaitu kita datang lebih dahulu atau paling tidak tepat waktu. Kenapa harus demikian? Karena kita sadar akan tugas dan kewajiban kita. Saja yang saya sampaikan. Jadi sebagai seorang guru, aturan-aturan yang tidak tertulis dan tertulis itu sudah menjadi bagian dari seorang guru atau pendidik. Terima kasih Bu Dewi. Ya, benar sekali Bu ya. Karena kadang kita itu melakukan sesuatu, misalkan saya besok harus datang tepat waktu supaya tidak apa? Tidak nanti kepala sekolah saya. Nah, saya besok harus datang tepat waktu supaya apa? Supaya saya dapat penghargaan dari kepala sekolah saya. Itu termasuk itu motivasi yang dari luar itu. Jadi kita melakukannya bukan dari diri kita sendiri. Nah maksudnya di sini kenapa tadi cuma lembaga memang harus ada peraturan. Tapi meskipun ada peraturan, kita harus menciptakan disiplin diri kita sendiri. Meskipun tidak ada teguran, meskipun tidak ada penghargaan dari kepala sekolah, kita akan tetap datang tepat waktu. Karena katanya Bu Dewi tadi, kita sudah bertanggung jawab juga dengan murid. Nah, Bu Kotin juga bilang kita selalu mengusahakan karena sudah terkait kontrak ya Bu ya, menjadi guru datang jam sekian, pulang jam sekian. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Hukuman atau konsekuensi. Coba kita sama-sama Bu ya, kita sama-sama belajar. Apakah sudah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bu ya? Konsekuensi. Coba lihat ya. Ya, benar sekali ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba, benar sekali. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Wah, ternyata hebat-hebat ibu-ibu. Sekarang yang selanjutnya ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya. Sekarang membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita coba lihat ya, hukuman atau konsekuensi. Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Kita semua
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi, Bu, karena hukuman itu sifatnya satu arah. Yang membuat itu gurunya, jadi murid tidak tahu. Hukuman itu bisa berupa fisik atau verbal. Perkataan itu juga hukuman, Bu ya. Jadi kalau kita bukan menghina sih, cuma kalau kita berkata dengan keras atau kalimat yang sekiranya menyinggung perasaan anak itu juga hukuman. Jadi hukuman itu bukan harus berupa fisik, jadi dengan perkataan itu juga hukuman. Kalau sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, Bu, antara guru dan murid. Jadi murid itu tahu kalau dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan melakukan seperti ini. Nah, jadi dia tahu dampaknya. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Tapi meskipun seperti itu, konsekuensi tetap membuat murid itu tidak nyaman, Bu, karena ada dampaknya dalam jangka waktu pendeknya. Sekarang, bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Bolehkah ibu-ibu? Boleh. Menurut ibu-ibu penghargaan seperti apa ya? Kalau kita anak usia dini, penghargaan seperti apa? Pujian. Terus? Biasanya ngasih hadiah. Oh, ngasih hadiah. Nah, sekarang ternyata, Bu ya, menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, Ibu. Dulu saya juga seperti itu. Saya berpikir kalau saya memberikan penghargaan kepada anak-anak, hadiah, itu sudah cara yang benar, cara yang tepat. Apalagi kita dengan anak usia dini, Bu ya, kalau dikasih hadiah pasti anak-anak itu pasti senyumnya minta ampun, Bu. Ya. Juga merasa membuat anak-anak disayangi karena kita memberikan hadiah. Ternyata itu salah, Ibu. Kita kalau memberikan penghargaan sama saja dengan menghukum. Karena dengan penghargaan yang kita berikan itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada teman-temannya, menimbulkan iri dengki, membuat dendam. Nah, jadi timbul dendamnya, atau dia bisa membunuh untuk kreativitasnya anak itu gara-gara penghargaan itu. Jadi kalau panjenengan mau memberikan penghargaan ke anak-anak, saya mohon lebih berhati-hati. Semua anak. Ya. Satu diberikan penghargaan, yang lain juga diberikan penghargaan. Misalnya yang satunya penghargaannya karena dia suka datang lebih awal. Yang satunya karena dia rajin mewarnai, karena warnanya bagus. Yang satunya lagi dia suka menegur temannya dengan teguran yang positif. Jadi tidak dibedakan, satu diberi, semuanya diberi penghargaan. Ya, betul sekali. Soalnya apa? Karena kiriman saya dulu juga berpikir seperti itu. Kalau saya memberikan penghargaan kepada anak-anak, pasti anak-anak akan sayang kepada saya, lebih suka kepada saya. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya baru mengerti, ternyata penghargaan yang kita berikan itu kadang bisa membunuh bakatnya anak-anak, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, dendam antara anak, seperti itu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, kita harus berhati-hati ya, Bu ya, supaya tidak membunuh bakat untuk anak-anak itu sendiri. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu pendekatan ya, Bu ya, pendekatan kita kepada anak-anak untuk memecahkan masalahnya anak-anak.
Untuk ciri-ciri restitusi ada 10. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari pendekatan itu, kita tidak menebus kesalahannya anak-anak, tapi belajar dari kesalahan itu. Kita membimbing anak-anak untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, dengan restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak-anak, bukan memaksa anak-anak. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam restitusi kita harus menuntun anak-anak supaya dapat melihat dirinya sendiri. Yang kelima, dengan restitusi kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak-anak melakukan suatu tindakan itu. Dia membutuhkan apa? Dengan restitusi kita dapat mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi menguatkan. 9, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, dengan restitusi kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Apakah ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif. Itu namanya keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa prosedur. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mengemukakan pendapatnya tentang peraturan apa yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas itu. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Ini karena kita anak usia dini ya, apalagi kelas kelompok A kan belum bisa menulis. Jadi bisa guru yang menuliskan. Kalau mungkin anak SD, SMP, SMA, anak-anak bisa menulis sendiri apa yang mau dia inginkan di disiplinan di kelas itu yang seperti apa, mereka bisa menulis. Kalau ini kita bisa membantunya guru yang menuliskan. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keempat, setelah terkumpul semua catatan itu, kita harus mengkoreksi kembali tentang pendapat apa saja yang perlu ditingkatkan. Jadi nggak semua pendapat satu kelas itu kita yakini semua. Jadi kita pilih beberapa yang betul-betul perlu ditingkatkan di kelas itu. Kalau sudah selesai, maka semua warga kelas harus menyetujui. Bisa ditandatangani guru dan murid. Kalau sudah selesai semua, keyakinan kelas dipajang di dinding supaya dapat dilihat semua oleh warga kelas. Ini adalah contoh punya saya, Bu ya. Ini yang kemarin saya buat. Yeah.
Di sini kemarin ya saya ini pendapat-pendapat dari anak-anak, karena pendapat anak-anak ini sangat banyak sekali. Memang kalau TK kurang beraturan juga dalam pengucapannya, tapi anak-anak ini paham. Jadi dari situ dari beberapa yang diucapkan anak-anak kemarin saya memilih yang memang perlu saya terapkan untuk di kelas saya. Karena ini pun juga tidak harus hanya ini saja, bisa misalkan dari ke-6 ini sudah berjalan dengan baik, sudah tercipta budaya positif dengan baik, kita bisa merubahnya, bisa merevisinya. Apa yang perlu diganti, boleh semuanya atau cuma salah satunya saja. Jadi tidak harus 6 ini berlaku sampai misalkan 1 tahun anak itu di kelas B, tidak. Jadi bisa bertahap dikondisikan mana yang perlu di kelas itu perlu diperbaiki, perlu diterapkan budaya positifnya lebih baik lagi. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Apa ya Bu kebutuhan dasar manusia itu? Kira-kira jenengan butuh apa saja ya? Kesenangan. Yang lain? Makan. Oh, makan. Ya, yang lain lagi Bu, kita butuh apa ya? Semangat juga, makan. Pakaian. Dicintai. Bermain. Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bu ada 5. Dari dasar manusia. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Kita butuh kesehatan, rumah, makanan. Katanya benar penting itu ya, harus makan supaya bisa bertahan hidup. Terus kebutuhan akan perasaan yang aman, itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial supaya kita itu bisa diterima dengan orang lain. Kita juga ingin menyayangi orang lain. Jadi kita butuh kasih sayang dan rasa diterima dari kelompok atau orang lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Jadi saya tuh ingin diakui oleh teman-teman bahwa saya itu hebat, tapi dengan apa? Dengan prestasi, gitu. Bukan diakui atau tapi dengan kejelekan kita. Jangan dikenal dengan kejelekan, tapi kita dikenal dengan prestasi atau keterampilan yang kita punya. Itu kebutuhan yang ketiga. Untuk kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, senang dengan hal baru. Itulah kebebasan untuk anak-anak. Nah, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak mencari kesenangan dengan apa tadi Bella? Dengan bermain ya? Ya, dengan bermain, dengan tertawa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus kita penuhi. Sama saja, kita orang dewasa juga butuh ini, anak-anak juga butuh ini. Sekarang kita jawab sama-sama Bu ya. Kebutuhan apa yang diingin atau dipenuhi dari pernyataan Dinda? Yang pertama, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ya yang diinginkan Dinda ya? Kesenangan. Kita coba sama-sama Bu ya. Ya, kesenangan. Nah, sekarang yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru. Perhatian, bisa kita fokuskan ke kasih sayang dan Bu ya, rasa diterima ya. Sekarang yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja. Ini pembelajaran yang monoton maksudnya Bu ya. Itu maksudnya kebutuhan apa yang diinginkan anak-anak yang diinginkan Dinda ya? Kebebasan. Coba kita lihat. Ya, benar sekali kebebasan. Nah, yang keempat, aku
Ya, penguasaan. Soalnya dia marah. Kenapa gambar itu jelek kok dipamerkan ke teman-temannya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu pikiran kita sendiri, Bu. Dunia berkualitas itu yang ada ya di pikiran kita sendiri. Gambaran-gambaran apa yang saya inginkan untuk kebaikan saya, untuk saya supaya saya merasa lebih bahagia dan kebutuhan dasar saya itu terpenuhi. Itu ada di diri panjenengan sendiri-sendiri. Menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi dunia berkualitas itu tidak banyak ya, cuma serpihan saja, tapi yang dapat membuat Anda itu menjadi bahagia dan kebutuhan dasar Anda itu semua terpenuhi. Itulah dunia berkualitas. 5 posisi kontrol yang ada di program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gresham dengan pendekatan restitusi disebut 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu diterapkan oleh seseorang guru, orang tua, atau atasan kita. Ada 5 ya Bu ya, yang satu penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita saksikan video berikut ini. Supaya Ibu mengetahui perbedaan dari 5 posisi kontrol itu. Karen! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pada posisi penghukum, Bu, kita akan berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkata indah, membentak-bentak anak, menyakiti dan menyindir. Hukuman dapat berupa fisik atau verbal, Bu ya, dengan perkataan seperti itu tadi, itu juga hukuman. Ini berdampak juga pada murid. Murid menjadi pendendam, pemberontak, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya kita saksikan video pada posisi membuat merasa bersalah. Karen! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali
tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya guru cenderung berkata lembut, tenang. Namun kata-kata yang diutarakan itu cenderung membuat anak merasa gagal. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu menderita. Ini juga ada dampaknya Bu, yaitu murid merasa bersalah atau diidentitas gagal dan rendah diri sehingga murid menarik diri dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, pada posisi teman, guru berbicara dengan ramah, cenderung bersedang gurau, sehingga dapat menghangatkan suasana tetap santai. Murid akan merasa aman, senang, akrab dengan guru, dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, jadi faktor ketergantungan kepada satu orang atau guru itu ada. Sehingga di suatu saat nanti murid akan berperilaku seperti itu hanya dengan orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pada posisi pemantau, guru mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang memantau menunjuk bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar atau cenderung formal ya Bu. Jadi tidak ada marah, tidak ada sedih, jadi biar data-data saja. Nah, pada posisi pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus langsung mengawasi. Jadi habis diberikan sanksi itu bukan berarti harus ditinggal. Jadi kita harus tetap mengawasinya. Ini juga ada dampaknya Bu. Murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pada posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pembimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya. Tujuannya agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran mereka. Ini dampaknya sangat bagus Bu, karena apa? Murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang coba kita jawab sama-sama ya. Dari pernyataan 6 ini, kira-kira siapa ya yang mengatakan posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Salah. Ya, benar sekali. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu itu tidak benar-benar melakukannya. Ya, penghukum, benar. Ayolah, lakukan demi saya ya. Oke, ya teman. Ayo, sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat. Ya, benar sekali. Nah, yang kelima, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Ya, benar sekali, pemantau. Nah, yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, kita lihat. Ya, benar sekali manajer. Ya. Tepuk hebat. Hebat. Ya. Kita lanjut ya. Nah, setelah melihat dan menyimak 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana ya Bu ya yang paling ideal yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Manajer ya, karena di posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada anak dan memerdekakan anak. Nah, kira-kira sebelum saya lanjut, sebelum tahun pembelajaran ini atau materi ini, ibu-ibu sering melakukan di posisi apa ya di lembaga jenengan masing-masing? Hampir semua. Kalau di bawah itu ya sebagai teman. Monggo. Kalau nadanya tinggi, ngobrol lagi, menghukum. Yang sering ya, yang sering ibu
sebagai guru itu semuanya yang penghubung, ya, pembuat alasan besar, teman-teman dan lain-lain. Tapi kalau kita di PAUD, yang sering kita lakukan adalah sebagai teman. Kenapa kok sebagai teman? Karena yang kita ajarkan masih yang diajar ngomong itu masih bingung. Seperti itu ya. Ya Bu, saya dulu sebelum belajar ini juga saya sering menempatkan saya itu di posisi teman Bu. Karena kenapa? Saya beranggapan kalau saya itu lebih akrab dengan anak-anak, anak-anak akan lebih senang kepada saya, lebih sayang. Nah otomatis dia akan lebih ngantuk kan gitu kan. Nah, lebih gampang diarahkannya. Seperti itu memang. Tapi sekarang karena Ibu sudah mengetahui perbedaan dari 5 posisi ini dan lebih yang terbaik itu apa? Ya, monggo kita praktekkan sama-sama. Kita memposisikan diri kita sendiri menjadi posisi manajer di lembaga kita masing-masing. Selanjutnya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada guru di posisi kontrol manajer, yaitu aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Jadi motivasi yang ditumbuhkan itu yang intrinsik, motivasi dari dalam diri anak sendiri. Dalam langkah segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini video yang sudah saya praktekkan di lembaga saya, khususnya di anak kelompok B. Ini kasusnya, dia datang dengan memakai seragam yang tidak sesuai. Berperan menggeser identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, di sini kita tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal karena tidak akan ada perubahan. Di langkah ini ada beberapa contoh pertanyaan. Nah, kemarin saya memakai ini Bu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh pertanyaan. Jadi kita bisa memakai salah satu dari ini untuk menanyakan kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu langkah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Ya memenuhi kebutuhan dasarnya anak-anak itu. Guru akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, ini juga ada beberapa contoh pertanyaan. Kemarin saya juga memakai ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi itu pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik dari dalam ya Bu. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Di sini juga ada beberapa contoh pertanyaan. Misalkan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan saat di langkah menanyakan keyakinan. Dalam menerapkan segitiga restitusi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi kalau anak-anak membuat kesalahan, jadi harus mengkaitkan dulu dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah dibuat. Yang kedua, kesediaan murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jenengan juga harus menanyakan kepada murid apakah mereka mau memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, pemecahan masalah harus relevan, harus memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan sampai masalahnya A, pemecahannya B. Nah, jadi kita harus berkesinambungan yang tidak memiliki hubungan. Jadi pemecahan masalah harus dihubungkan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Nah, yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah, menanyakan kapan akan mulai memperbaikinya. Jadi anak ditanya, kira-kira kapan ya kamu akan memulai memperbaikinya? Tadi di posisi Naren tadi juga ditanyakan seperti itu. Nah, di video saya tadi juga seperti itu. Jadi kita menanyakan, nah, kira-kira kapan ya mulai kita memperbaikinya? Dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Penerapan ketiga tahapan atau langkah dalam segitiga restitusi tergantung pada berat ringannya masalah Bu. Di sini kan ada 3. Jadi kita boleh kalau misalkan ringan, ya kita langsung saja menanyakan keyakinannya saja. Tidak harus ke stabilitas identitas dulu, validasi tidak. Bisa langsung keyakinan. Misalkan, Bu, kan ada 3 tahapan. Tapi kalau saya melakukan keyakinan dulu, terus ke validasi dulu, terus ke identitas dulu, apakah boleh? Boleh. Jadi tidak harus urutan yang tadi Bu ya, kan ada 3 tahapan. Jadi tidak harus beruntun. Jadi boleh dengan pakai yang apa dulu itu boleh, tergantung. Nah, jadi tidak harus beruntun Bu ya. Jadi boleh dibolak-balik boleh. Dan harapannya murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, karena materi modul budaya positif ini sudah habis, saya ingin tujuan dari pengimbasan ini adalah panjenengan semua bisa menerapkan budaya positif atau menciptakan budaya positif di kelas-kelas panjenengan semua. Kalau di kelas-kelas panjenengan sudah terwujud budaya positif yang lebih bagus, ya lebih baik lagi, maka di lembaganya juga akan mewujudkan budaya positif yang lebih baik lagi untuk kemajuan lembaga kita bersama. Semoga ilmu atau pemahaman saya bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Ya, bukan saya menggurui ya Bu ya, bukan jadi saya yang lebih tahu, lebih pintar tidak, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga masih tahap belajar.
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid saya. Dan saya juga ingin mewujudkan atau menerapkan budaya positif di lembaga saya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita bergerak Ibu, sebagai seorang guru mau bergerak, maka Indonesia akan maju. Jadi semoga ilmu kita mendapat barokah, semoga panjenengan semua bisa menerapkan budaya positif di lembaga panjenengan masing-masing sehingga mewujudkan lembaga yang lebih baik lagi. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan pengimbasan budaya positif, saya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Dengan harapan dapat menggerakkan rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing, sehingga terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.